Anda masih bersama kami di iNews Siang, pemirsa. Nah, Wilson, kamu ada rekomendasi tempat wisata nggak untuk akhir tahun yang sepi tapi juga bagus banget gitu? Ada dong, di Aceh yang Iya pasti banget. kulinernya enak dan juga wisata alamnya itu bagus banget. Apalagi kamu di sana bisa melihat dan juga bermain dengan lumba-lumba yang ada di Wah, sana. lucu. Aku suka tuh lumba-lumba. Kita simak ya informasinya. Pulau Weh di ujung Indonesia memiliki harta karun yang bisa memanjakan mata. Sejuta pesona mulai dari laut biru dan perbukitan pasti akan memanjakan setiap orang yang melihatnya. Bahkan tidak hanya wisata atas air, wisata bawah laut juga menyajikan berbagai atraksi. Seperti lumba-lumba yang berenang bersama kapal. Nah, pemirsa, di sini selain juga pemandangannya yang indah, ternyata banyak sekali kawanan lumba-lumba yang sangat ramah dan menyapa kita semua. Sepertinya mereka juga ikut menyambut kapal latih Laksamana Mayhati di Kota Sabang. Lumba-lumba akan menyambut wisatawan yang akan berkunjung ke Pantai Iboi di Pulau Weh, Aceh. Airnya yang jernih dan bersih membuat wisatawan bisa secara langsung melihat terumbu karang. Jadi yang sudah menabung buat liburan bisa ke Pulau Weh Aceh dan dijamin pasti akan membuat kita senang. Namun jangan lupa saat berwisata tetap harus menerapkan protokol kesehatan. Selamat liburan! Dari Sabang Aceh, Mas Fitia, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Wah, bagus banget tadi ya. Pemandangannya masih bersih, segar, terus lumba-lumbanya. Tapi aku juga punya rekomendasi buat kamu. Gantian nih, kita tuker informasi. Di mana tentang nih tempat rekomendasi wisata. untuk liburan akhir tahun nanti? Kalau tadi wisata laut, sekarang kita wisata sejarah. Ini ada keindahan danaunya. Toba memiliki sistem hukum kuno yang tegas. Kamu harus tahu itu juga. Betul dong, apalagi saya orang Toba ya. Seperti apa informasinya ini? Berikut informasinya untuk Anda. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di objek wisata budaya Batu Kursi Persidangan Raja Sialagan. Sebenarnya seperti apa sih sejarah dari Batu Kursi Persidangan pada zaman Raja Huta Sialagan dan seperti apa bentuk kampung dari Huta Sialagan sendiri? Anda penasaran? Saya lebih penasaran lagi. Ikuti saya terus ya. Keindahan panorama Pulau Samosir ternyata memiliki jejak sejarah hukum yang kental. Tepatnya di kampung Raja Sialagan. Di dalam kampung Raja Sialagan terdapat meja dan kursi persidangan yang disebut batu kursi persidangan yang konon katanya sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Nah, pemirsa, di belakang saya ini adalah meja dan kursi persidangan pada zaman Raja Huta Sialagan. Dan memang konon katanya ini sudah ada sejak 200 tahun lalu, akhirnya mengadili para kriminalitas. Dan nanti ketika orang yang dinyatakan bersalah, di dalam hukuman yang kecil akan dilakukan pemasukan di tempat pemasukan yang sudah ada di belakang saya ini. Namun kalau hukumannya besar, ini akan dihukum panji atau potong kepala. Batu kursi persidangan Raja Sialagan adalah salah satu objek wisata budaya yang memperkenalkan kampung Raja Sialagan dengan cerita makna sejarahnya. Gimana ya, kalau orang Batak itu segala sesuatu tidak pernah keputusan pribadi ya, selalu musyawarah. Orang meninggal aja, kalau mau dikubur itu ada rapatnya namanya. Jadi nggak bisa dikuburkan gitu aja. Maria Raja orang Batak. Orang mau kawin aja itu harus ada rapatnya, ya. Terus yang rapat paling tinggi di orang Batak itu rapat para bius, yaitu para raja. Jadi cuman kelebihan Raja Sialagan, Raja Sialagan dulu membuat satu tempat khusus untuk itu semua. Apapun persoalan di sini itu dirapatkan di sini. Wah, ternyata sejarah leluhur kita di tanah Batak sedikit menegangkan ya. Tapi kalau masih penasaran dengan sejarah lengkapnya, Anda bisa menyewa pemandu wisata untuk menjelaskannya loh. Oh iya, tiket masuknya sangat terjangkau, yaitu Rp15.000 saja. Murah banget kan? Eits, perjalanan saya di Kampung Sialagan tidak terhenti di sini. Ketika saya masuk ke area yang lebih dalam lagi, ternyata saya menemukan surganya para wisatawan. Ya, apalagi kalau bukan tempat souvenir. Yang ini ya, Pak.
Nah pemirsa, ini dia UMKM yang berada di Kampung Raja Sialagan yang berisi beragam souvenir adat Batak. Mulai dari ada kain ulus, kemudian juga ada miniatur rumah adat, dan juga ada patung-patung raja. Dan yang paling ciri khas di sini adalah ini pemirsa, yakni kalender Batak, di mana terbuat dari bahan bambu dan juga untuk tanggal-tanggalnya sendiri ini diukir dengan kayu. Wah, menarik banget ya pemirsa ternyata. Ternyata yang paling banyak dibeli pengunjung saat ini adalah kalender. Tentunya dong, kan sebentar lagi tahun 2021 ya. Perjalanan wisata saya ke Kampung Sialagan sudah lengkap. Tapi perjalanan saya belum tuntas. Nantikan perjalanan saya lainnya masih menjelajahi cantik dan misteriusnya Pulau Samosir ya pemirsa. Dari Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, Revika Sibarani, Senji Pangabean, iNews melaporkan. Nah, itu di kampung saya tuh bagus banget emang dan Waduh. banyak sekali nilai-nilai sejarah yang bisa diambil. Jadi nostalgia ya tadi lihat paketnya. Betul Nah selain sekali. itu tadi apa sih yang paling khas di kampung kamu, Toba? Di situ yang pasti setiap ada pengunjung yang datang, apalagi kelompok, akan disajikan tarian tortor khas Wah, Batak. iya, itu Dan yang juga terkenal. ada banyak sekali yang bisa atraksi yang bisa dilihat di sana. Betul sekali. Nah ini bisa referensi bagi yang ingin berwisata, tapi tetap saat wisata pastikan Anda menerapkan protokol, menggunakan masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Kita beralih ke informasi mancanegara pemirsa. India pekan ini dihebohkan dengan penyakit misterius yang diduga berasal dari partikel tambang nikel. Ratusan warga di Andhra Pradesh dilarikan ke rumah sakit akibat penyakit misterius ini. Di tengah-tengah melonjaknya kasus COVID-19, sebuah penyakit misterius dilaporkan terjadi di negara bagian Andhra Pradesh, selatan India pekan ini. Petugas kesehatan setempat mengaku menemukan jejak nikel dan mengambil sampel darah ratusan warga yang dirawat di rumah sakit. Penyelidikan dilakukan Selasa lalu oleh para ahli dari Institut Kedokteran All India. Namun sejauh ini belum mampu mengungkapkan sumber dari jejak nikel dalam sampel darah pasien. Hingga saat ini tercatat sebanyak 585 orang dirawat di beberapa rumah sakit di Andhra Pradesh, sedangkan 1 orang dilaporkan meninggal dunia. Penyakit misterius ini pertama kali terdeteksi Sabtu pekan lalu di Eluru, sebuah kota kuno yang terkenal akan produk-produk tenun buatan tangan. Warga yang terkena penyakit ini akan mengalami kejang tanpa sebab. Selain kejang, gejala lain yang dialami pasien adalah mual dan rasa cemas. Seluruh pasien dinyatakan negatif corona dan penyakit menular lain seperti DBD, cikungunya, dan herpes. Usia pasien yang dirawat bervariasi, kebanyakan lansia dan 70 orang anak-anak. Semula para ahli menduga penyakit masuk lewat air minum yang terkontaminasi. Tetapi hasil tes pada air minum warga tidak menunjukkan adanya kandungan bahan kimia beracun. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita di iNews siang hari ini. Di masa pandemi selalu ingat pesan Ibu 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak serta hindari kerumunan. Ingat pemirsa, jaga diri Anda dan juga keluarga Anda. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Wilson Purba. Dan saya Bernadetta Ginting, pamit undur diri. Terima kasih, tetap sehat dan semangat. Sampai jumpa.